Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana menggunakan logika fuzzy dalam membantu kita dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kesesuaian lahan untuk kawasan pemukiman. Jadi untuk data-datanya, kita masih akan menggunakan data yang sama dengan data yang sudah kita gunakan di metode Boolean di video sebelumnya. Nah, untuk processingnya pun lebih kurang sama sebetulnya. Jadi kita masih akan menggunakan data slope, data permukiman distance, sungai distance, sama jalan distance. Yang mana yang distance ini sudah kita olah dengan menggunakan processing tools proximity. Nah, jadi untuk pengolahannya sampai ke analisis raster distance sama slope ini sama dengan yang sudah kita lakukan di metode Boolean sebelumnya. Yang membedakannya adalah kalau di Boolean setelah ini kita mengkonversi data-data ini menjadi nilai 0 dan 1 sebagai kelas di Boolean-nya. Tetapi kalau di nanti metode fuzzy logic kita akan mengubah data-data ini menjadi rentang nilai 0 hingga 1. Perbedaannya hanya di situ. Oke, nah sebelum kita masuk lebih jauh bagaimana mengubah data-data ini menjadi data 0 hingga 1, kita harus lihat dulu fungsi keanggotaan apa yang akan kita gunakan untuk masing-masing kriteria. Karena untuk mengubah nilai dari data awal menjadi data 0 hingga 1, seperti yang sudah saya jelaskan di perkuliahan teori, mereka perlu mengacu pada fungsi keanggotaan tertentu. Nah, untuk itu kita akan lihat dulu fungsi keanggotaan apa yang sesuai untuk masing-masing kriterianya. Jadi untuk goals-nya masih sama, kita diminta untuk menentukan kawasan yang sesuai untuk dibangun kawasan permukiman dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kriteria kemiringan lereng, kita akan menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy sigmoidal dengan ketentuan kurang dari 3 derajat sesuai, 3 hingga 15 derajat sedang, dan lebih dari 15 derajat tidak sesuai. Untuk tutupan lahan, sudah ada nilainya nanti di dalam atribut table. Jadi nanti nilainya itu dengan nilai maksimal 255. Jadi untuk mendapatkan nilai 1 tinggal dibagi dengan 255. Untuk jarak dari permukiman, kita menggunakan fungsi keanggotaan linear dengan ketentuan lebih dari 1000 meter itu tidak sesuai. Lalu untuk jarak dari jalan, fungsi keanggotaan yang digunakan juga linear, 0 hingga 50 meter itu sesuai, 50 hingga 400 meter sedang, lebih dari 400 meter tidak sesuai. Untuk sempadan sungai juga kita akan menggunakan fungsi keanggotaan linear. Nah, untuk sempadan sungai kita juga akan menggunakan fungsi keanggotaan linear dengan ketentuan yang bisa kamu lihat sebagai berikut. Kita akan bahas satu-satu. Jadi kita akan memasukkan rumus yang digunakan dalam fungsi keanggotaan ini ke dalam software QGIS kita, gitu. Nah, di sini untuk kemiringan lereng, seperti yang disampaikan, kita akan menggunakan fungsi keanggotaan sigmoid. Kalau dilihat dari angkanya, semakin besar, maka semakin tidak sesuai. Artinya kita akan menggunakan kurva sigmoid penyusutan ya. Nah, untuk memasukkan rumusnya ke dalam software QGIS atau software GIS lainnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai A, B, dan C dari setiap kurva. Gitu ya. Yang jelas, A-nya sudah kita ketahui, A adalah nilai minimum, yaitu 3. B-nya kita cari, yaitu midpoint-nya dengan cara 15 dikurang 3 dibagi 2, dapatnya 6. 6 tambah 3 jadi 9. Ini titik tengahnya ya, titik tengah dari kurvanya. Lalu C-nya adalah nilai maksimalnya 15. Nah, lalu nanti kita akan membuat ekspresi kondisional dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Selanjutnya untuk jarak dari permukiman, kita akan menggunakan fungsi keanggotaan linear. Kalau kita lihat dari ketentuannya, semakin jauh jaraknya dari permukiman, maka akan semakin tidak sesuai. Artinya, dia akan menggunakan fungsi keanggotaan linear turun dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini pun nanti kita akan masukkan ke dalam software SIG agar nanti software yang akan membantu kita untuk menentukan derajat keanggotaan dari kriteria-kriteria yang akan kita gunakan. Sama, kita diminta untuk menentukan batas-batas kurvanya terlebih dahulu. Untuk A-nya sama dengan 0, ya artinya batas bawahnya 0 ya, karena di dalam keterangannya tidak ditentukan batas bawahnya berapa, dan B-nya adalah 1000. Begitu. Oke. Lalu untuk jarak dari jalan, kalau dilihat dari datanya, kalau dilihat dari keterangannya, juga kita menggunakan fungsi keanggotaan linear turun, yang mana 0 hingga 50, artinya sesuai, 50 hingga 400 sedang, dan lebih dari 400 tidak sesuai. Maka bisa kita tentukan nilai A-nya adalah 50,
batas bawahnya, B-nya 400, dan nanti kita akan menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang kita gunakan di permukiman. Oke, selanjutnya untuk sempadan sungai, kalau kamu lihat semakin jauh jaraknya dari sungai, maka semakin sesuai. Nah, oleh karena itu, kita akan menggunakan fungsi keanggotaan linear naik. Untuk nilai A-nya, kalau dari keterangan berarti A-nya 50 dan B-nya 800. Dan juga kita akan menggunakan rumus yang ada di kanan ini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba terjemahkan kurva ini dan rumus ini dan kita masukkan dia ke dalam software GIS. Oke, pertama sebelum kita mengolah keempat data ini, tadi kan ada data tutupan lahannya yang perlu kita ubah. Nah, jadi kita akan ubah dulu data tutupan lahan karena di soalnya kita tidak diberikan keterangan menggunakan fungsi keanggotaan yang mana, tapi sudah disampaikan bahwa di atribut tabelnya sudah ada keterangannya seperti itu ya. Nah, kalau kamu lihat di kolom nilai, itu sudah ada angka-angkanya dengan nilai minimal itu 0 dan dengan nilai maksimal itu 255. Nah, tadi instruksinya silakan dinormalisasi karena 255 ini adalah nilai tertingginya. Kalau ingin mengubahnya menjadi nilai tertinggi 1, maka kita tinggal bagi dia dengan 255. Nah, jadi sekarang kita akan coba merasterisasi data ini terlebih dahulu. Setelah itu kita akan gunakan raster kalkulator untuk mengubah datanya menjadi nilai maksimal 1. Yang pertama, tutupan lahan, kita pergi ke raster, lalu pergi ke conversion, lalu pilih vector to raster. Kita akan menggunakan tutupan lahan Lampung Timur, lalu burn in-nya, hati-hati jangan gunakan boolean ya, karena boolean yang sudah kita gunakan di video sebelumnya, kita akan gunakan nilai. Lalu output raster size unitnya sama seperti sebelumnya, kita gunakan georeference unit dengan resolusi 10 kali 10 meter. Nah, karena kita menggunakan nilai 0 sebagai nilai, maka untuk kawasan-kawasan yang tidak ada data, kita harus mengubahnya menjadi selain nilai 0. Ya, kalau saya di sini saya mengubahnya menjadi negatif 999. Oke, kamu silakan save. Kalau saya lanjutkan untuk mempercepat prosesnya. Oke, baik. Nah, kita sudah berhasil mengubah data vektor tutupan lahan ini menjadi raster dengan angka yang sudah ditentukan. Nah, sekarang angka yang ada di data raster ini masih bernilai 0 hingga 255. Kita ingin mengubahnya menjadi 0 hingga 1 saja. Nah, jadi instruksinya tadi tinggal dibagi saja nih data rasternya dengan 255. Bagaimana cara membaginya? Kita bisa pergi ke raster kalkulator. Kita pilih data rasterisnya, yang ini ya, data yang sudah kita olah tadi. Kita double klik, lalu kita buat dibagi 255. Maka secara otomatis setiap pixel yang ada di data raster ini akan dibagi dengan 255. Dan kita diminta untuk men-save datanya. Kita save saja. Kita buat fusifikasi tuplah, gitu ya namanya. Fusifikasi tutupan lahan. Jangan lupa untuk sistem koordinat, gunakan sistem koordinat proyeksi. Untuk extend-nya, gunakan extend yang sama, lalu klik OK. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan satu data dengan nama fusifikasi tuplah dengan rentang nilai 0 hingga 1. Kalau kita zoom out, kita lihat, coba zoom to layer dulu. Oke, bentuknya persis sama dengan data raster sebelumnya ya. Tapi yang membedakannya adalah, kalau data sebelumnya nilai maksimalnya 255, kalau yang sekarang data maksimalnya adalah 1. Oke, yang raster ini bisa kita hapus, karena kita sudah memiliki data yang inginkan. Oke, selanjutnya kita akan memfusifikasi parameter-parameter lainnya. Kita mulai dulu dengan slope. Oke, ini adalah data slope. Kita akan coba memfusifikasinya dengan rumus yang sebelumnya sudah ditunjukkan ya. Kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, bagaimana menulisnya? Kalau di sini kan cara membacanya, jika nilai X-nya kurang dari A, maka otomatis nilainya 1. Kalau nilai X-nya itu di rentang A hingga B, maka rumus inilah yang kita gunakan untuk mencari nilainya. Tapi kalau nilai X-nya di rentang B hingga C, maka rumus ini yang kita gunakan. Tapi kalau nilai X-nya lebih dari C, maka hasilnya adalah 0.
dengan memasukkan nilai A, B, dan C-nya langsung. Caranya kita buka raster kalkulator. Kita buka raster kalkulator. Nah, kita akan membuat rumus di dalam raster kalkulator expression ini. Oke. Saya sudah membuatnya. Kalau saya pribadi lebih suka membuatnya terlebih dahulu di Notepad, ya, nanti baru dimasukkan. Oke, ini sambil saya ajarkan ya cara membacanya. Kondisinya di sini adalah jika raster lereng nilai pikselnya lebih kecil sama dengan 3, maka nilainya akan dikonversi menjadi 1. Jika nilai piksel dari raster lerengnya nanti lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 9, maka gunakan rumus yang ini. Nah, jadi rumus yang ini, kalau kamu perhatikan, 1 dikurang 2 dikali data raster dikurang 3 per 15 kurang 3, ini merupakan konversi dari yang ini ya. 1 dikurang 2 dalam kurung C dikurang X, C dikurang A. Sini ada kuadratnya di sini ya. Ada kuadratnya. Ditambah, jika nilai pikselnya lebih dari 9 dan kurang sama dengan 15, maka rumus yang kita gunakan adalah 2 dikali dalam kurung 15 dikurang data pikselnya, dibagi 15 kurang 3 pangkat 2. Ini merupakan terjemahan dari rumus yang di bawah ini. Lalu, ditambah lagi, jika nilai piksel dalam data rasternya lebih dari 15, maka hasilnya akan 0. Jadi, ekspresi ini adalah bentuk terjemahan dari rumus yang ini. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam raster kalkulatornya. Kita copy saja, lalu kita pindahkan ke raster kalkulator. Nah, di sini expression-nya sudah valid ya. Nah, sekarang kita tinggal mengubah yang raster lereng ini dengan data sebenarnya yang akan kita gunakan. Dalam hal ini, di dalam data ini kita membuat filenya dengan nama slope_lamtim ya. Nah, maka kita seleksi, lalu kita double klik slope_lamtim ini. Maka secara otomatis di bagian sini sudah terubah menjadi slope_lamtim. Nah, jadi semuanya kita ubah menjadi slope_lamtim. Jadi ini adalah rumusnya. Perlu kamu highlight di sini adalah kesalahan sedikit saja dalam membuat tanda kurung, maka hasilnya juga bisa salah. Karena tanda kurung ini akan membantu software untuk menentukan mana operasi matematis yang prioritas dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah seperti itu, silakan disimpan dengan nama fusifikasi lereng. Lalu kita save. Oke, lalu kita klik OK. Oke, baik. Kita sudah mendapatkan satu file lagi dengan rentang nilai 0 hingga 1. Jadi kita sudah punya dua ya, fusifikasi tuplah dan juga fusifikasi lereng. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memfusifikasi permukiman ya. Permukiman. Oke, nilainya seperti ini. Oke, sama seperti sebelumnya, kita pergi ke raster kalkulator, kita ambil rumusnya ya. Nah, fusifikasi pemukiman ini cukup sederhana karena kita menggunakan rumus linear ya. Rumusnya linear. Nah, jadi menggunakan rumus yang ini. Maka kita gunakan rumus yang ini. Oke, kita copy. Kita pindahkan ke sini. Nah, kita tinggal mengubah bagian permukiman distance-nya ini dengan data yang sudah ada di dalam software-nya. Permukiman distance. Oke. Semuanya sudah permukiman distance ya. Lalu kita save. Fusifikasi permukiman. Lalu kita klik OK. Oke, kita sudah berhasil membuat fusifikasi permukiman. Oke, kita pindahkan dulu datanya ya, biar seragam. Sudah 3. Oke, selanjutnya kita akan memfusifikasi jalan. Kita lihat ketentuannya. Oke, jalan sama dengan permukiman. Kita menggunakan fungsi keanggotaan linear turun. Tapi dia punya batas bawah ya. Kalau permukiman tadi kan tidak ada batas bawahnya. Cuma dibuat lebih dari 1000 saja. Tapi kalau di jalan itu ada batas bawahnya, yaitu 50. Oke, nah jadi rumusnya agak sedikit berbeda meskipun dia menggunakan fungsi keanggotaan yang sama. Oke, nah di sini jika data raster jalannya lebih kecil sama dengan 50, maka
nilai fuzinya 1, jika nilai raster jalannya lebih besar dari 50 dan lebih kecil sama dengan 400, maka gunakan rumus 400 dikurang X-nya atau data rasternya per 400 dikurang 50. 400 ini B, 50-nya A. Dan jika data raster jalannya lebih dari 400, maka nilainya 0. Gitu ya. Ini kita copy. Saya pergi ke raster kalkulator. Oke, jangan lupa diubah jalan distance-nya menjadi data jalan distance yang ada di sini ya. Oke, silakan di-save dengan nama fuzifikasi jalan. Oke, terus expression valid, lalu klik OK. Oke, baik. Ini fuzifikasi jalannya sudah selesai. Kita sudah punya 4 data. Kita pindahkan dulu berdekatan. Oke, selanjutnya kita akan memfuzifikasi sungai dengan fungsi keanggotaan kurva linier naik. Ketentuannya sebagai berikut. Jadi kita masukkan ke raster kalkulator. Oke, jangan lupa diganti lagi dengan data yang ada di dalam software. Oke, lalu kita buat fuzifikasi sungai dengan layer extend-nya. Kalau bisa untuk layer extend-nya, untuk semua data gunakan layer extend yang sama ya. Dalam hal ini, karena dem-nya tadi sudah saya potong, di video sebelumnya sudah saya potong dengan batas administrasi Lampung, maka saya menggunakan layer extend-nya dem lamtim. Oke, lalu kita klik OK. Oke, baik. Nah, sudah jadi. Kita sudah memiliki kelima data fuzi. Kita letakkan di atas. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di teori, kita akan menggabungkannya dengan operasi penjumlahan atau operasi rata-rata. Caranya ya mudah saja, pergi ke raster kalkulator, lalu fuzifikasi jalan, ditambah fuzifikasi lereng, ditambah fuzifikasi pemukiman, tambah sungai, tambah tuplah. Jalan, lereng, pemukiman, sungai, tuplah, dibuat tanda kurung agar menjadi prioritas. Jadi ini operasinya akan diprioritaskan terlebih dahulu, dibagi dengan jumlah data. 1, 2, 3, 4, datanya ada 5. Nah, maka kita akan dapatkan nilai rata-rata fuzinya. Lalu output layernya fuzifikasi kesesuaian lahan permukiman contohnya ya. Untuk layer extend-nya kita gunakan dem lamtim lagi, lalu kita klik OK. Oke, kita naikkan di sini, kita hilangkan yang lain. Oke, maka sudah terhasil satu nilai fuzifikasi untuk kesesuaian lahan. Kalau kamu lihat nilai minimalnya bukan 0 ya, karena berarti tidak ada yang betul-betul tidak sesuai, begitu ya. Nah, jadi tidak ada yang betul-betul kawasan yang tidak sesuai, karena nilai minimalnya adalah 0,14. Berbeda dengan nilai yang sudah kita dapatkan di Boolean ya, sebelumnya ya. Kalau Boolean, sesuai dan tidak sesuai. Kalau di sini ada fleksibilitasnya. Kita bisa mengubah warnanya untuk melihatnya dengan lebih jelas. Yang merah tidak sesuai, yang biru sesuai ya. Oke, baik. Nah, kamu akan bisa lihat perbedaannya. Yang dimana kalau Boolean betul-betul merah, nggak boleh sama sekali. Tapi fuzifikasi ada fleksibilitasnya. Tapi yang biru pun di Boolean, nggak biru-biru amat di fuzifikasi. Karena ada spektrum warnanya juga. Nah, jadi inilah hasil akhir dari pembuatan peta kesesuaian kawasan untuk permukiman dengan menggunakan metode logika fuzzy. Nah, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.